بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan apa yang diminum oleh ahlul jannah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka berbagai macam jenis minuman. Sebagiannya telah kita singgung dalam bab sebelumnya ketika menjelaskan tentang sungai-sungai yang terdapat di dalam syurga, dan dari sanalah mereka pun meminumnya. Air yang tidak pernah berubah, susu yang tidak pernah berubah rasanya, demikian pula khamr yang penuh kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya, dan madu yang murni. Maka ini semua adalah merupakan minuman ahlul jannah. Dan di samping itu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah mempersiapkan bagi mereka al-abrar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, campuran-campuran minuman mereka. Ada yang dicampur dengan tasnim yang berupa mata air yang diminum oleh al-muqarrabun, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada campuran dari kafur, yang mana kafur ini pun merupakan mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memancarkan mata air itu sekehendak ahlul jannah dimanapun mereka menghendakinya. Demikian pula khamr yang terdapat di dalam syurga adalah khamr yang penuh dengan kelezatan, tidak menyebabkan kepala menjadi sakit, dan tidak pula menyebabkan hilangnya akal, namun penuh dengan kelezatan, tidak mendatangkan penyakit. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, wa amma khamrud dunya fahada wasfuha. Berbeda dengan khamrnya dunia, maka inilah sifatnya. Taghtalu aqlu syaribiha hatta yahdi. Ya, yang akan menyebabkan hilangnya akal orang yang meminumnya, sehingga dia pun sempoyongan, berbicara ngelantur, tak jelas, sebab dia dalam keadaan mabuk. Wa yuqdimu ala irtikabil adhaim, maka tatkala dia kehilangan akal, maka dia akan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemungkaran yang besar. Sebagaimana yang telah kita contohkan kemarin, kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala.
wa tuhditsu lahu minal adwa'i wal 'ilal ma hiya jadiratun bihi. Dan juga menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit-penyakit, ya, yang itu adalah satu hal yang memang sepantasnya, ya, menjadi penyebab dari khamr tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi umat ini untuk meminum khamr. Walaupun dari sisi lain ada manfaatnya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Ketika manusia bertanya kepadamu tentang khamr dan tentang perjudian, maka di dalamnya terdapat dosa yang sangat besar. Akan tetapi ada juga manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya, kemudaratannya itu jauh lebih besar dibandingkan adanya manfaat. Oleh karena itu segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan secara murni tidak ada maslahatnya, ataukah yang kemudaratannya lebih besar daripada manfaat, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa turithuhu al-'adama wal imlaqa ba'da al-ghida wal yasar. Dan khamr ini juga, khamr dunia, itu akan mewariskan kefakiran, ya, akan mewariskan kemiskinan setelah dahulu dia dalam keadaan kaya raya dan dalam keadaan memiliki berbagai macam kemudahan. Akan tetapi dengan khamr tersebut akan menyebabkan kefakiran, ya. Kalau fakir di dunia, fakir dari harta, ini adalah suatu hal yang ringan. Namun kalau kefakiran itu di dunia wal akhirah, waliyadzubillah, dia miskin di dunia, sengsara di dunia, terlebih-lebih lagi ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fa nafa lana ar-rahmanu azza wa jalla kull hadhihi al-afat allati tuhdithuha khamrud dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menafikan, meniadakan semua kekurangan-kekurangan ini yang dimunculkan oleh khamrnya dunia an khamril jannah. Maka Allah nafikan, Allah tiadakan dari khamrnya surga. Minas sudah, dari perasaan sakit di kepala, wal ghaul wal lagwi wal inzaf wa adamil ladzah. Demikian pula yang menyebabkan dia sempoyongan, kehilangan akal, ya, berbuat lagu, batil, nah, menyebabkan dia mabuk dan tidak merasakan kelezatan. Maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan ini semua dari sifat-sifat khamr yang terdapat di dalam surga. Nah, maka mereka merasakan khamr tersebut dengan penuh kelezatan, kenikmatan. Semakin mereka meminumnya, maka mereka semakin bertambah kenikmatan. Lalu kata beliau rahimahullah, wa ahlul jannati fariqan. Dan penduduk surga itu secara garis besar kita bisa membagi menjadi dua bahagian. Ada dua kelompok mereka. Yang pertama muqarrabun, adalah orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini seperti para nabi, para syuhada, para siddiqun. Wa ashabu yamin, dan yang kedua adalah ashabul yamin, adalah kaum mukminin secara umum, orang-orang yang saleh. Jadi terbagi menjadi dua, ada yang muqarrabun, ada yang ashabul yamin. Amma ashabul yamin, adapun ashabul yamin, kelompok yang kedua yang disebutkan, fayashrabuna fiha min salsabil, maka mereka akan meminum minuman di dalam surga itu dari salsabil, ya. Yang dimaksud dengan salsabil adalah minuman yang lezat, ya, dinamakan syarabun
salsabil. Juga dinamakan syarabun salasun, syarabun salsalun, ya, syarabun salsalun dan salsabil, ya. Ini semua maknanya satu, yaitu minuman yang lezat. Maka ashabul yamin mereka minum dari salsabil itu, minuman yang lezat itu. Muzijabil kafur wa zanjabil. Akan tetapi minuman tersebut bukan murni dari salsabil, namun dicampur. Campurannya yaitu kafur dan zanjabil. Tahu zanjabil ya kawan? Jahe, ya. Zanjabil, jahe. Nah, itu dicampur. Minuman salsabil tersebut. Nah, inilah yang akan diminum oleh ashabul yamin. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu, orang-orang yang taat itu, mereka minum dari ka'sun, dari gelas yang penuh, ya, dengan air salsabil itu tadi yang dicampur dengan kafura, ya, campuran kafur. Wa qala ba'da dzalik, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Insan yang lainnya ayat yang ke-17 dan 18. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainam fiha tusamma salsabila. Maka mereka itu akan mendapatkan minuman di dalam surga berupa gelas yang penuh dengan salsabil, penuh dengan air yang berasal dari salsabil yang campurannya adalah zanjabil, yang dicampur dengan jahe. Nah, tentunya sekali lagi bahwa nama-nama yang disebutkan dalam surga, ya, walaupun sama dengan nama-nama yang terdapat di dunia, namun berbeda hakikatnya. Qala al-muallif rahimahullah fi hadil arwah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Hadil Arwah, dalam menjelaskan yang diminum oleh ashabul yamin ini. Fa akhbara subhanahu an mizaji syarabihim bi syai'ain. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada dua ayat ini, ya, di dua tempat Allah mengabarkan bahwa minumannya ashabul yamin yaitu air yang dicampur minuman mereka itu dengan dua jenis minuman. Yang pertama bil kafur, dicampur dengan al kafur, ya, yang terdapat pada awal surah Al-Insan. Wazanjabil fi akhiriha, dan yang kedua dicampur dengan jahe, sebagaimana disebutkan pada akhir-akhir surah Al-Insan. Lalu kata beliau, fa inna fil kafuri minal bardi wa tibir raihati. Maka pada kafur itu sifatnya al-kafur adalah dingin, ya. Di samping itu baunya sangat harum sekali. Dingin dan baunya sangat harum. Wa fi zanjabil minal hararati wa tibir raihah. Berbeda dengan jahe. Kalau jahe panas, ya. Panas disertai dengan bau yang demikian pula harum. Ya. Ma yahdutsu lahum bijtima'i syarabain wa maji'i ahadihima ala atharil akhar halatun ukhra. Nah, kata beliau, yang ini kalau diminum, ya, minum al-kafur, air yang campur dengan al-kafur yang sifatnya dingin dan harum baunya. Lalu kemudian mereka juga minum dari air yang dicampur dengan zanjabil yang sifatnya panas, hararah, yang juga harum baunya. Apabila seorang meminumnya, ya, kadang minum ini, kemudian minum yang satunya lagi, minum kafur dan zanjabil. Kata beliau, kalau ini diminum oleh seorang akan memunculkan, apabila digabungkan dua minuman tersebut dan yang satu mendatangi bekas yang lainnya. Setelah dia minum dari al-kafur, dia minum lagi dari az-zanjabil,
maka ini akan memunculkan satu keadaan yang lain. Ya. Nah, disebabkan karena percampuran antara dua jenis minuman tersebut, maka akan menimbulkan satu keadaan yang lain, akmalu wa atyabu wa aladzu min kulli minhuma bin firadihi, yang lebih sempurna, lebih nikmat, lebih lezat daripada kalau seorang hanya minum salah satu dari keduanya saja. Dia hanya minum dari zanjabil saja, tidak minum dari kafur. Atau dia hanya minum dari al-kafur saja yang sifatnya dingin dan tidak minum dari zanjabil. Nah, ini beda keadaannya. Kalau kemudian seorang minum dari kedua-duanya, minum dari zanjabil dan juga minum dari al-kafur, maka ini akan menimbulkan kelezatan yang luar biasa, kenikmatan. Ya. Wa yu'addilu kaifiyata kullin minhuma bi kaifiyatil akhar, maka dia akan menyeimbangkan antara kondisi satu dari jenis minuman tersebut digabungkan ke minuman yang lainnya. Wa ma altafa mauqi'a dzikril kafur fi awwalis surah, dan sungguh sangat sesuai sekali penyebutan al-kafur pada awal surah Al-Insan itu. Wa zanjabil fi akhiriha, lalu kemudian diakhiri dengan penyebutan zanjabil. Ya, pada awalnya disebut minuman itu dari kafur, kemudian setelah itu pada akhir-akhir surah disebutkan minuman itu zanjabil. Fa inna syarabahum muzija awwalan bil kafur, maka sesungguhnya minuman mereka itu pertama dicampur dengan al-kafur, minuman tersebut. Wa fihi minal bardi ma yaji'uz zanjabil ba'dahu, ya, maka ketika seorang itu minum air yang dicampur dengan al-kafur, maka dia merasakan dingin, dia merasakan satu hal yang dingin. Lalu kemudian datanglah minuman yang berikutnya, dia meminumnya, yaitu jahe, ya, yang punya sifat panas. Fayu'addiluhu, maka dia pun datang untuk menyeimbangkan yang dingin itu tadi, sehingga kembali menjadi normal. Naam. Wadh-dhahir annal ka'sa tsaniyata ghairul ula, dan yang zahir bahwa gelas yang pertama selain dari gelas yang kedua. Maksudnya ini masing-masing beda. Air yang dicampur dengan al-kafur gelas sendiri, air yang dicampur dengan zanjabil juga gelas sendiri. Minum kafur dulu, setelah itu minum zanjabil. Nah, yang kalau kedua-duanya dipertemukan, maka akan menormalkan dan memunculkan suatu kenikmatan yang luar biasa. Wa annahuma naw'ani ladzizan minasyarab, dan keduanya adalah merupakan dua jenis minuman yang sangat lezat sekali. Ahaduhuma muzijabi kafur, watsani muzijabi zanjabil. Yang pertama itu dicampur dengan kafur, yang kedua dicampur dengan zanjabil. Tentunya ini akhwan hikmah, ya. Beliau hanya ingin mengeluarkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan air itu dicampur dengan kafur, ya, kemudian air itu dicampur dengan zanjabil, maka beliau hanya ingin mengistikhrajul hikam, mengeluarkan hikmah-hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang Allah sebutkan. Nah, dan sesungguhnya pada hakikatnya apa yang terdapat di dalam surga tentunya jauh lebih nikmat dari apa yang digambarkan oleh beliau, jauh lebih lezat dari apa yang difikirkan oleh kita. Nah, sebab sekali lagi kita sering menyebutkan bahwa apa-apa yang terdapat dalam surga sangat lain keadaannya. Di sana adalah alam yang berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Alam surga adalah merupakan alam yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan. Nah, ini jenis minumannya ashabul yamin. Minuman ashabul yamin itu selalu dicampur. Selalu dicampur. Air dicampur dengan kafur, air dicampur dengan zanjabil. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan minumannya al-muqarrabun ini. Wa ammal muqarrabun, adapun al-muqarrabun, orang-orang yang lebih khusus lagi dari ahlul jannah, fayashrabuna min hadhil ka'si sarfan ghaira mazijin. Maka mereka itu akan meminum dari gelas tersebut, ya. Mereka akan meminumnya murni. Tidak ada campurannya. Tanpa ada campuran apapun, ya. Jadi yang mereka minum itu tasnim semata, tidak ada campurannya. Nah, tasnim itu apa?
'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Yaitu air yang diminum oleh al-muqarrabun tanpa ada campuran apa-apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "'ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Yang itu merupakan mata air yang diminum darinya hamba-hamba Allah yang mereka memancarkannya kapan saja mereka kehendaki dan ke arah mana saja yang mereka kehendaki. Yang dimaksud hamba Allah di sini adalah al-muqarrabun, orang-orang yang khusus, orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li'annahum akhlasul a'mala lillah fa akhlasa syarabuhum atau syarabahum. Nah, lagi-lagi beliau hendak menyebutkan hikmahnya, ya. Kenapa ashabul yamin ini tatkala mereka diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ada campurannya? Air dicampur dengan kafur, air dicampur dengan sanjabil. Sedangkan al-muqarrabun, orang-orang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Mereka ketika minum tanpa ada campuran sama sekali. Tanpa ada campuran. Sehingga yang mereka rasakan itu lebih lezat, lebih nikmat. Nah. Ya. Kata beliau, kenapa demikian? Li'annahum akhlasul amala lillah. Karena orang-orang al-muqarrabun ini, orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengikhlaskan, memurnikan amalan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murnikan juga minuman mereka. Jadi karena mereka ikhlas, murni, beramal saleh, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekati kepada at-taqwa, menjauhi berbagai macam perbuatan kemungkaran, maka minuman mereka pun khalis, murni, ya, minuman yang murni tanpa ada campuran yang lain. Ini 100% yang mereka rasakan dari kenikmatan. Wa ammal awwalun, berbeda dengan ashabul yamin, ya, yang lebih rendah kedudukannya walaupun mereka ahlul jannah juga. Nah, adapun mereka ini ashabul yamin, famazaju famazaja syarabahum. Karena mereka ketika di dunia mencampur amalan mereka dengan berbagai macam, ya, hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik itu kemaksiatan atau memperbanyak amalan-amalan yang makruh. Walhasil mereka campur amalan soleh mereka dengan, ya, beberapa amalan yang sayyi, amalan yang buruk, amalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah campur juga minuman mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak memurnikan minuman mereka pula. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala, seperti ini pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin. Ketika Allah mengatakan wa mizajuhu min tasnim, ainan yashrabu bihal muqarrabun. Dan campuran minumannya ashabul yamin itu yaitu dari tasnim, ya. Khamr dicampur dengan tasnim. Nah, tasnim itu apa? Yaitu mata air yang diminum darinya al-muqarrabun. Ya. Jadi kalau al-muqarrabun ini mereka meminum dari tasnim murni tanpa ada campuran. Sedangkan ashabul yamin mereka, ya, meminumnya namun dicampur dengan yang lainnya. Yakni anna syaraba ashabil yamin yumzaju lahum min hadhil ain allati tusamma bitasnim. Yaitu bahwa minumannya ashabul yamin itu dicampur, ya, dari sumber mata air yang disebut dengan tasnim tersebut, yang tasnim ini yashrabu minhal muqarrabuna sirfan, di mana orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala tersebut mereka meminum dari tasnim tersebut murni tanpa ada campuran. Fal muqarrabu akhlasa sa'yahu, ya, maka orang-orang yang diistimewakan oleh Allah ini dia murnikan amalannya, ya, dia murnikan amalannya, wasafa, ya, dan murni, bersih, hatta sara kulluhu lillah, sehingga semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalannya lillah. Nah, maka mereka inilah orang-orang yang menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Nah, salatku, ibadahku, nah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diterapkan dalam kehidupan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dimurnikan pula minuman mereka di dalam surga. Falihada safa lahu syarabuhu wa lam yumzaj. Oleh karena itu murni minuman yang mereka dapatkan dan tidak ada campurannya. Wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan ya tergantung dari jenis amalannya. Kalau amalannya murni, minumannya murni. Amalannya tercampur, maka minumannya pun tercampur. Wa amma ashabul yamin falamma mazaju sa'yahum as-salih bi ba'dil makruhat allati laysat ma'siyatan. Adapun ashabul yamin, kata beliau, adalah tatkala mereka mencampuri amalan soleh mereka dengan sebagian perkara-perkara yang makruh, hal-hal yang dibenci dan tidak diridhai Allah, ya, yang bukan maksiat, Jadi di sini beliau berpendapat bahwa ashabul yamin ini adalah orang-orang yang memperbanyak amalan-amalan makruh, ya. Berbeda dengan al-muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka. Adapun ashabul yamin, karena mereka mencampuri amalan saleh mereka dengan hal-hal yang dibenci, sehingga Allah pun mencampuri minuman mereka sebagai balasan yang setimpal dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, ini kelompok yang kedua. Ternyata di sana ada kelompok yang ketiga. Jadi ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin. Lalu kata beliau, wa hunaka fariqun tsalits. Di sana ada kelompok yang ketiga. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan mereka dalam surah At-Taubah ayat 102. Allah menyatakan wa akharuna i'tarafu bidzunubihim, dan ada orang-orang yang lainnya yang mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jadi mereka berbuat dosa. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka mencampuri amalan soleh mereka dengan yang lainnya, amalan yang buruk, kemaksiatan. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini tim atau kelompok yang ketiga. Mereka beramal soleh tapi tercampur dengan amalan-amalan maksiat. Wa humul ladzina qassaru fi ba'dil wajibat. Maka mereka ini adalah orang-orang yang menelantarkan, menyepelekan sebagian dari kewajiban-kewajibannya. Wartakabu ba'dal muharramat, dan mereka mengerjakan sebagian dari perkara-perkara yang diharamkan. Fahaulai amruhum mufawwadun ila Allah subhanahu. Maka kelompok yang ketiga ini, ya, perkara mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa 'anhum wa taba 'alaihim. Jika Allah menghendaki, maka Allah maafkan mereka dan Allah mengampuni mereka. Wa in syaa'a 'adzabahum biqadri dzunubihim tsumma yudkhiluhumul jannah. Ya, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah menyiksa mereka di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka, lalu setelah itu Allah masukkan mereka ke dalam surga. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mencampuri amalan soleh mereka dengan dosa-dosa. Apakah itu dosa kecil ataukah dosa yang besar? Nah, ketika mereka terjatuh dalam dosa-dosa besar yang bukan kekufuran, bukan kesyirikan, maka keadaan mereka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni, sehingga dosa-dosa mereka yang pernah mereka kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga.
Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah menyiksa dulu dalam neraka. Ya, sampai kepada kurun waktu tertentu karena mereka masih memiliki keimanan dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengekalkan keadaan mereka-mereka yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari keimanan tersebut, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari neraka. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Dan ini merupakan aqidah ahli sunnati wal jamaah, tidak berselisih para ulama dalam hal ini. Faslun, pasal yang berikutnya, fi masrafi ta'amihim wa syarabihim wa hadmihi. Ya. Penjelasan tentang kemana makanan mereka setelah mereka makan. Itu tersalurkan kemana. Demikian pula minuman mereka. Ketika mereka minum itu tersalurkan kemana. Serta makanan yang telah mereka lumat, yang telah mereka kunyah, itu larinya kemana. Ya, sebenarnya sebagian telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kata beliau, yakni anna ta'ama ahlil jannati wa syarabahum, yaitu bahwa makanannya penduduk surga dan minuman mereka, ya, la yukhallafu fi butunihim atau la yukhallifu fi butunihim fadalatin. Itu tidak akan meninggalkan sesuatu, ya, di dalam perut-perut mereka ada sisa-sisa makanan, tidak ada. Nah, berbeda dengan makanan dunia, tersisa. Ya. Kalau makanannya itu berlemak, ya, maka akan menyebabkan seorang jadi gemuk, iya kan? Nah, atau menyebabkan yang lainnya. Maka tersisa. Namun makanan dan minuman dalam surga itu tidak meninggalkan sisa sama sekali. Sisa yang tu'zihim, yang mendatangkan gangguan kepada penduduk surga. Yahtajuna ma'aha ila baulin aw ghaith, yang sehingga mereka butuh untuk buang air kecil atau buang air besar. Nah, dalam surga tidak terdapat yang demikian. Bal takhruju irqan, ya, bal takhruju araqan, afwan. Bal takhruju araqan lahu raihatun karaihatil miski al-khalis alladhi lam yukhlad bihi aw lam yukhallad bihi ghairuh. Akan tetapi hasil dari apa yang mereka makan dan mereka minum itu yang keluar adalah keringat, ya, yang memiliki bau harum sekali, ya, seperti baunya minyak kasturi yang murni, yang tidak dicampur dengan yang lainnya. Fata'udu butunuhum dawamira khawiyatan tatatallabu at-ta'ama wa tashtahi. Nah, setelah menjadi keringat, ya, maka kembalilah perut-perut mereka itu jadi kosong. Ya, bukan berarti mereka lapar, tapi kosong. Nah, setelah kosong, maka mereka pun minta lagi, cari makan lagi, dan ingin makan lagi, terus merasakan kelezatan seperti itu. Nah, maka sebagaimana yang kita sebutkan dahulu ya kawan, bahwa makanan yang mereka makan tersebut apakah akan menjadi keringat, kemudian yang kedua jadi apa? Sendawa. Nah, yang mengeluarkan bau yang sangat harum sekali. Wa hakadha haluhum 'ala dawam, dan demikianlah keadaan mereka seterusnya. Aklun wanhidamun. Nah, makan terlumatkan, ya. Makan jadi keringat, jadi sendawa, makan keringat, sendawa, makan keringat, sendawa, terus. Nah, sehingga kalau mereka makan pun ya tidak akan menyebabkan perut mereka besar, tidak akan menyebabkan mereka jadi gemuk. Nah, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai kenikmatan-kenikmatan bagi mereka. Wa qad tahharallahu al-jannata wa ahlaha min kulli qadarid dunya wa khubthiha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan surga dan penduduk surga dari segala macam kotoran dunia dan keburukannya. Fala ghaita fiha wala baul wala tamakhuta wala basaqa wala haidha wala nifas. Maka di dalam surga itu tidak ada ghaid, ya. Tidak ada tinja, enggak ada kotoran, enggak ada kencing, ya. Tidak ada dahak,
tidak ada ludah, ya, tidak ada haid, tidak ada nifas. Wali ahlil jannati jusha, dan penduduk surga itu memiliki sendawa. Wa huwa dzalika ar-rihul ladzi yakhruju minal fam, yaitu udara yang keluar dari mulutnya. Yakunu karihil miski, maka itu seperti baunya minyak kasturi. Yatimmu bihi hadmuhum lit-ta'am, yang akan semakin menyempurnakan tatkala makanan tersebut terlumatkan. Wa hadza kulluhu sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabaqa an dzakarna hadits Muslim fi jusha'i ahlil jannah, dan telah terdahulu kita sebutkan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sendawanya penduduk surga. Wali Ahmad rahimahullah atharan fi hadzal bab, dan dalam riwayat al-Imam Ahmad ada dua riwayat dalam bab ini, yadullani ala anna ta'ama ahlil jannah yafidhu min juludihim karashil miski, yang menunjukkan bahwa makanannya penduduk surga itu akan mengalir ya di kulit-kulit mereka, menjadi keringat. Keringat ini yang memiliki bau seperti baunya minyak kasturi. Wa qad taqaddama dzikru dzalik, dan telah terdahulu penjelasan atas semua ini. Hanya ini beliau khususkan di dalam pasal tersendiri ya, yang terpisah dari pasal-pasal yang lainnya, dan pada hakikatnya telah kita sebutkan pembahasan ini di pasal-pasal sebelumnya. Faslun fi libasi ahlil jannah. Pasal yang berikutnya penjelasan tentang pakaian penduduk surga. Apa yang mereka pakai? Dari mana tenunan dari kain-kain mereka tersebut? Yakni anna ahlal jannati yakununa mulukan fiha muttaki'ina ala asirratihim. Yaitu penduduk surga itu, di dalam surga mereka itu bagaikan raja-raja. Jadi mereka jadi raja di sana. Ya. Mana raja, mana rakyat? Ada rakyat, semuanya raja. Ya, semuanya jadi raja. Nah, kenapa mereka bersandar di atas ranjang-ranjang pengantin mereka? Nah, santai singgah-sana mereka. Nah, bersantai-santai ria. Watijanul murassa'ah fawqa ru'usihinna. Sedangkan mahkota-mahkota yang penuh dengan berbagai macam hiasan itu di atas kepala-kepalanya penduduk surga. Ya. Nah, Zakar al-Baihaqi min hadits Yaqub bin Humaid ibn Kasib. Disebutkan oleh Imam al-Baihaqi dari hadits Yaqub bin Humaid bin Kasib dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an," barang siapa yang membaca Al-Qur'an, faqama bihi ana al-laili wa ana al-laili wan nahar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu dia membacanya dengan beribadah di malam hari dan di siang hari. Dia menegakkan bacaan Al-Qur'annya tersebut di malam hari dan di siang hari. Ya, ini dijadikan itu sebagai ibadah. Wa yuhillu halalahu wa yuharrimu haramah. Lalu dia menghalalkan yang halal yang terdapat dalam Al-Quran dan mengharamkan yang haram. Khalatahu Allahu bilahmihi wa damihi. Maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mencampur ya bacaan Al-Qur'annya itu ke dagingnya dan ke darahnya. Ya. Wa ja'alahu rafiqas safaratil kiramil bararah. Lalu Allah jadikan bacaan Al-Qur'annya itu sebagai teman setianya dia. Ya. Kemanapun dia pergi terus ditemani. Ya. Maka dia akan membelanya. Nah. Sebab sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak punya bentuk, itu pada hari kiamat bisa berbentuk, ya. Seperti apa yang dibaca dari surah Al-Baqarah,
ataukah surah Ali Imran pada hari kiamat bahkan berbentuk. Nah, bacaan tersebut. Ya. Wa idza kana yaumul qiyamah kana al-Qur'anu lahu hajijan. Sehingga pada hari kiamat nanti maka Al-Qur'an inilah yang akan menjadi pembelanya. Maksudnya bacaan Al-Qur'an ini apa yang telah dia baca ketika dia di dunia itu akan menjadi pembela. Ya, untuk membela dia, membela orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Qur'an pada hari kiamat. Faqal, maka bacaan Al-Qur'annya pun mengatakan, dia berbicara, ya Rabb, ya, wahai Rabbku, kullu 'amilin ya'malu fid dunya ya'khudhu bi'amalihi minad dunya illa fulanan. Wahai Rabb, setiap orang yang beramal, tatkala mereka beramal di dunia, dia telah mengambil amalannya itu di dunia, ya. Kecuali fulan ini, kecuali fulan, yakni yang membaca dia, ya. Kana yaqumu ana al-lail wa atrafan nahar. Si fulan ini senantiasa menegakkan Al-Qur'an baik di malam hari maupun di siang hari. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dirinya hanya untuk ibadah. Fayuhillu halali wa yuharrimu harami. Lalu dia menghalalkan apa yang aku halalkan, dia mengharamkan apa yang telah aku haramkan. Yaqulu ya Rabb fa'atihi. Lalu dia berkata lagi, wahai Rabbku, berkata bacaan Qur'annya ini, wahai Rabbku, berikanlah dia penghargaan. Fayatawajjahu Allahu tajal muluk wa yaksuhu min hullatil karamah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengambil mahkota raja-raja dan memakaikannya, ya, dari pakaian kebesaran yang penuh dengan kemuliaan. Tsumma yaqul, lalu setelah itu Allah mengatakan, hal radid, wahai bacaan Al-Qur'an yang kau dahulu dibaca, sudah senang kamu? Apakah kamu sudah ridha? Ya. Kamu sudah ridha, sudah cukup itu diberikan mahkota kepada yang membaca kamu. Fayaqul, lalu Al-Qur'an ini, bacaan Al-Qur'an ini berkata lagi, ya Rabb, ya, uraghibu lahu fi afdala min hada. Nah, wahai Rabbku, aku telah menganjurkan kepada dia untuk mencari yang lebih mulia lagi dari ini. Bukan hanya sekedar dipasangkan mahkota. Subhanallah. Ya. Dipasangkan mahkota ini. Masih pengen tambah lagi. Ya. Fayu'tihillahul mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi. Maka Allah memberikan kerajaan, yakni surga, dengan tangan kanannya dan kekekalan dengan tangan kirinya. Tsumma yaqul, kemudian Allah mengatakan, hal radid, apakah kamu sudah senang wahai bacaan yang kamu dibaca? Fayaqulu na'am ya Rabb. Maka berkata bacaan Al-Qur'an ini, ya, aku sudah ridha wahai Rabbku. Hadis dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ismail bin Rafi', dan dia dhaif. Sebagian mengatakan matruk. Lemah sekali riwayat ini. Nah, namun secara umum Al-Qur'anul Karim akan menjadi hujjah. Nah, dalam riwayat-riwayat yang sahih yang lainnya, wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kamu ketika kamu mengamalkan, atau yang akan membinasakan kamu ketika kamu meninggalkan Al-Qur'anul Karim tersebut. Adapun riwayat ini riwayat yang lemah. Juga penyebutan di dalam hadis ini bahwa Allah, ya, memiliki tangan kiri, juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri, atau kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya kanan? Nah, hadis Abdullah bin Amr bin al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, wakilta yadai Rabbi yaminun, kedua tangannya Rabbku, kedua tangan Allah itu ada, dua-duanya kanan, ya. Nah, namun sebagian para ulama ada yang menetapkan beberapa riwayat, di antara dalam riwayat Imam Muslim, ya, bahwa di sana disebutkan penyebutan kiri. Nah, lalu bagaimana dengan hadis ini mengatakan kedua tangan Rabbku kanan? Nah, maka mereka pun menjelaskan bahwa disebutkannya kedua tangan Allah itu kanan agar kemudian jangan sampai
ada yang menyangka bahwa ketika Allah itu punya tangan kanan, punya tangan kiri, maka Allah itu sifat-sifatnya ya bertingkat-tingkat, ada yang lebih afdal daripada yang lain. Jangan sampai ada yang menyangka demikian. Ya. Karena dia menyangka bahwa tangan kanan itu lebih baik daripada tangan kiri. Biasanya tangan kiri yang jelek-jelek. Nah, jangan sampai ada yang menyangka seperti itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sifat-sifatnya laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. Walaupun Allah menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan, namun jangan sama sekali terbetik pada diri kita bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan tangannya manusia atau makhluk yang lainnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam tala qaulahu azza wa jalla. Dan dari hadis Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asabira min dhahabin. Dalam surah Fatir ayat 33. Kata Allah, surga Aden itu yang mereka akan memasukinya, maka mereka akan diberikan perhiasan-perhiasan di dalam surga itu berupa gelang-gelang dari emas. Berupa gelang-gelang dari emas. Ini yang tersebutkan dalam ayat tersebut. Ya. Bahwa mereka akan memakai gelang-gelang dari emas. Oleh karena itu bersabar wahai kaum mukminin. Ya, kita di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaum lelaki, untuk memakai perhiasan emas. Ya, uhillat dhahabu wal hariru liinathi ummati wa hurrima ala dhukurihim wa hurrima ala dhukuri ummati atau ala dhukuriha. Telah dihalalkan emas dan sutra, kain sutra itu bagi wanita dari kalangan umat. Adapun bagi lelakinya diharamkan. Nah, kenapa? Karena mereka nanti akan mendapatkannya insyaallah taala pada yaumul qiyamah ketika mereka masuk ke dalam surga. Nah, berkata Nabi SAW dalam menafsirkan ayat ini, inna alaihimut tijan, sesungguhnya di atas kepala-kepala mereka itu ada mahkota-mahkota. Inna adna lu'lu'atin minha la tudhi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya mutiara yang paling rendah mutunya di dalam surga itu, ya, ciri-cirinya dia bersinar. Yang kalau dia bersinar itu menerangi, ya, antara barat dan timur. Semuanya jadi terang. Subhanallah. Riwayat ini, penafsiran ini dhaif, ya. Didhaifkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Taib masih panjang ya ikhwan penjelasan tentang pakaian ini. Nah, saya kira insyaallah taala sampai di sini dulu yang kita jelaskan dari kitab ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di malam-malam yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.